mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup yang kadang mungkin beresiko, kadang penuh dengan gambling kayak gitu-gitu. Dan makin cepat harusnya makin bagus. Kayak mengambil keputusan untuk berhijrah, mengambil keputusan untuk berhenti di sebuah pekerjaan yang syubhat dan haram, mengambil keputusan untuk putus. Dan ini gak gampang loh. Lebih enak ngambil keputusan gak jadi ngedeketin daripada udah deket terus putus kan. Berat banget kan. Kalau gak jadi ngedeketin, ya emang belum ada rasa terlalu dalam nih. Apalagi kita ngeliat kayaknya saingannya berat-berat, ya udah deh mundur aja. Ini masih lebih mending daripada udah dapat hatinya nih. Maaf, udah jadi pacar terus diputusin. Itu pasti gak gampang. Dan tentunya saya gak nyuruh orang-orang pada putus ya. Nyuruh orang-orang untuk menghalalkan. Kalau nggak bisa halal, ya istikharah. Insya Allah Allah akan kasih ilham untuk putus. Nah, gimana motivasi apa yang kita bisa dapat malam ini supaya kita berani mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang beresiko dalam hidup kita. Dan resikonya kadang-kadang kalau cuman kita yang ngerasain, gampang. Justru karena yang ngerasain resiko itu bakalan keluarga kita, istri, anak, keluarga, orang tua. Jadi kayak agak berat ya. Nah, apa motivasinya, apa boosternya supaya kita tetap mampu mengambil keputusan itu dalam hidup. Nah, ayatnya coba kita baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat 56. Kita baca dari ayat 7 sampai 14. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 7 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Dan kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah ruginya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang sabikun, merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Shadaqallahul azim.
teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini tuh Allah lagi ngejelasin tentang kondisi kita nanti di padang mahsyar. Kondisi manusia nanti setelah hari kiamat. Jadi ada hari kiamat, hari berbangkit, hari padang mahsyar dengan hisabnya, melintasi sirat, surga neraka. Di padang mahsyar itu Allah membagi manusia secara umum menjadi 3 golongan. Kita nggak akan bahas golongan keduanya, yaitu golongan kiri. Kita bahas golongan kanan dan golongan depan. Apa bedanya golongan kanan dengan golongan depan? As-sabiqun. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah sunnah, yang banyak pahala-pahala dari zikir-zikirnya, orang yang membantu orang lain. Ini golongan kanan. Identik dengan melakukan kebaikan. Kalau sabiqun, identik dengan berkorban. Kalau melakukan kebaikan kayak melakukan hal-hal yang dia mampu, melakukan hal-hal yang dia bisa, melakukan hal-hal yang dia punya kelebihan, itu kanan. Kayak orang melakukan ibadah sholat dalam keadaan wajar, dalam keadaan normal, orang melakukan tahajud, orang melakukan apa, ini orang-orang yang melakukan kebaikan itu ashabul yamin. Kalau sabiqun, orang-orang yang melakukan sesuatu yang beresiko. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu yang penuh dengan gambling. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan berat, tapi dia melakukan dan menyegerakan kebaikan-kebaikan itu. Bisa dikatakan sabiqun di sini ada 2 kalimat, 2 kata ya, diulang. Was-sabiqunas sabiqun. Apa maksudnya? Kata ulama tafsir, was-sabiqun yang pertama itu dunia, was-sabiqun yang kedua itu akhirat. Artinya, siapa yang di dunia menyegerakan satu kebaikan besar, maka nanti di akhirat Allah juga segerakan untuk dia kebaikan besar berupa surga. Was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah, itu tafsirnya. Siapa yang di dunia berlomba-lomba kepada kebaikan, siapa yang di dunia berani mengambil sebuah keputusan besar karena Allah dan disegerakan, maka fahumus sabiquna fil akhirah. Allah juga enggak akan ragu-ragu untuk ngasih dia sebuah hadiah besar nanti di akhirat dan menjadi yang paling duluan. Salah satunya adalah orang yang fastabiqul khairat, orang yang wasari'u ila maghfirah, orang yang infiru khifafan wa thiqalan, orang yang segera dalam berjihad, orang yang segera dalam bertaubat, orang yang segera dalam berhijrah, orang yang segera dalam berdakwah, orang yang segera dalam memaafkan, orang yang segera dalam menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan sulit. Pokoknya yang melakukan sesuatu yang tidak normal. Kebaikan, dua-duanya kebaikan, yamin dan sabiqun, dua-duanya kebaikan. Tapi ini di atas kenormalan, kewajaran. Dia melakukan dengan penuh resiko. Ini sabiqun. Termasuk ketika kita mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Salah satu yang paling besar itu adalah meninggalkan pekerjaan yang kita udah nyaman, berpenghasilan besar, tapi ternyata pada akhirnya kita tahu itu tidak berkah. Yang namanya nggak berkah pasti nggak halal atau syubhat. Kita pada akhirnya tahu ternyata pekerjaan kita ini nggak berkah. Bisa syubhat, ragu-ragu, bisa jelas haram, nggak boleh. Cuman udah terlanjur enak dengan pekerjaan itu, kita udah lama di situ, penghasilan kita udah banyak, kan nggak gampang mengambil keputusan kayak gitu. Tapi kalau kita berani dengan membawa nama Allah, saya melakukan ini karena Allah, laka Rabbi, karena engkau ya Allah saya mengambil keputusan ini dengan penuh resiko, maka was-sabiqun as-sabiqun, itulah orang-orang sabiqun. Dan memang jumlahnya gak banyak. Dulu di zaman para sahabat sullah banyak. Kalau sekarang qalilun, tinggal sedikit orang yang berani mengambil hal-hal kayak gini. Kan gak mudah kan meninggalkan pekerjaan yang dengan itu kita udah beli mobil, kita udah beli rumah, kita udah beli aset, kita udah punya tabungan sekian ratus juta, kita udah ngerencanain jalan-jalan ke luar negeri setiap akhir tahun, pas ulang tahun, pas ulang tahun pernikahan, pas apa dan segala macam. Ternyata sekarang harus kita tinggalkan dan semua kebiasaan kita itu kayaknya bakalan berubah. Yang udah bertahun-tahun, setahun 2 kali jalan-jalan keluarga dan nginep di hotel-hotel bintang 4, bintang 5,
Dan ada beberapa negeri lagi yang kita pengen kunjungin, tiba-tiba sekarang kita tahu ternyata pekerjaan kita nggak halal dan harus kita tinggalkan. Yang itu artinya beresiko kita nggak bakalan jalan-jalan tahun ini. Beresiko bahwa kita bakalan harus ngelepas beberapa aset kita yang belum lunas supaya bersih. Yang beresiko mungkin kita nggak akan dapat nafkah yang seperti ngasih nafkah yang seperti sebelumnya. Beresiko mungkin istri kita bakalan ngambek. Masih mending kalau cuma ngambek. Kalau lebih dari itu kan lebih berat nih. Belum lagi nanti diomongin oleh mertua, orang tua segala macam. Resiko. Ini keputusan besar. Ketika kita berani mengambil ini, berarti kita termasuk was-sabiqun. Insyaallah fahumus sabiqun. Nanti di akhirat juga Allah akan memprioritaskan mereka. Kenapa? Karena mereka di dunia memprioritaskan Allah. Siapa yang memprioritaskan Allah di dunia, Allah prioritaskan nanti dia di akhirat. Itu kaidah sederhana. Bisa digonta-ganti istilahnya, sama aja intinya. Fazkuruni azkurkum. Intinya seperti itu. Ihfazillah yahfazka. Ana inda dhanni abdi bi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini salah satu ayat motivasi buat kita berani mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang ayat was-sabiqun as-sabiqun di surat Al-Waqiah. Tentang gimana caranya kita punya keberanian dan kemantapan azam buat mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Kalau kita analogiin tuh kayak misalnya seorang cewek lagi mau pulang ke Bandung dari luar kota nih. Terus dia pesan mobil rental dengan drivernya, gak kenal dengan drivernya. Tiba-tiba driver itu datang, terus penampilan drivernya kayak serem gitu. Si ceweknya gak kenal, penampilan drivernya agak serem, terus secara gayanya juga drivernya orangnya kayak menakutkan gitu. Pasti si cewek ini juga gak akan nyaman untuk bisa pakai mobil itu dengan driver itu pulang dari, misalnya sebutlah dari Jakarta ke Bandung, atau dari Pangandaran ke Bandung pakai mobil rental dengan driver kayak gitu malam hari. Pasti gak nyaman. Kalau dia bisa milih, pasti dia akan ganti. Kalau dia udah terlanjur dan terpaksa harus naik, di belakang duduknya juga gak akan tidur semalaman. Nanti kalau berhenti di jalan gimana, nanti kalau ini gimana. Minimal kalau nyetirnya ugal-ugalan kayak gimana, kalau dia misalnya marah sama mobil lain di jalan kayak gimana, nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Dia menyerahkan waktunya, hidupnya malam itu untuk jalan dari Pangandaran ke Bandung, karena dia nggak kenal sama driver itu. Dia belum tahu driver itu kayak gimana orangnya. Beda kondisinya kalau misalnya dia rental mobil temennya, yang ngedrive-nya temannya sendiri yang jadi driver. Yang dia kenal, dia nyetirnya smooth, nyaman, gak emosional, gak suka ngebut, terus safety banget, orangnya amanah juga, udah lama kenal sama dia. Pasti dengan tenang dia akan ikut mobil itu dan duduk di belakang, tidur sampai ke Bandung. Artinya di sini masalahnya adalah kenal dengan tidak kenal, sehingga kita jadi trust atau enggak. Ke Allah juga kayak gitu. Kalau kita nggak kenal kebesaran Allah, nggak tahu track record bahwa Allah itu udah sering banget ngebuktiin orang yang berani mengambil resiko dengan nama Allah, Allah pasti bantu. Allah kalau misalnya iman seseorang itu ajaib, pasti Allah ngasih banyak keajaiban. Kalau imannya biasa-biasa aja, Allah kasih hal-hal yang biasa. Kalau dia nggak tahu pembuktian kayak gini, nggak ngelihat kebesaran Allah dalam banyak cerita-cerita orang lain, mungkin dia jadi agak-agak ragu untuk bisa mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Untuk itulah kita butuh tajdidul iman, memperbaharui iman. Kita dengar cerita-cerita orang gimana Allah ngasih rezeki kepada dia. Kita baca kisah-kisah di zaman dahulu. Kita lihat ayat-ayat kebesaran Allah, gimana Allah memberi rezeki kepada makhluk, gimana Allah memberikan takdir kepada makhluk. Makin banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang kita perhatikan, semakin kita muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar. Itu yang tadi saya baca di sholat Isya, ayat ketika Nabi Uzair
mencari tahu tentang kebesaran Allah saat beliau mengunjungi sebuah negeri yang sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi dibangun, hancur sehancur-hancurnya. Terus Nabi Uzair bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan negeri kayak gini? Dan waktu itu Nabi Uzair lagi jalan ke negeri itu, ngelewatin pakai keledai. Terus beliau bawa kayak semacam kue atau roti dengan susu. Keledai, roti, susu, jalan. Ketika ngelihat negeri yang sudah hancur-hancurnya, sudah binasa sekian puluh tahun, gak mungkin lagi dibangkitkan negeri itu. Tiba-tiba Uzair bertanya, gimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membuat Uzair mengantuk. Beliau tidur dan mengikat keledainya di sebuah tempat dan meletakkan susu dan kuenya di sebelah beliau. Beliau tidur. Ternyata Allah menidurkan Uzair selama mi'ata'am, 100 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu sekitar 300 tahun sekian, kalau Uzair 100 tahun, 1 abad. Tadi ketika Uzair pergi meninggalkan negerinya untuk sampai ke negeri tersebut, dia tuh meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pembantunya. Nah, kemudian Uzair pun berangkat dan tertidur di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun, Uzair bangkit dari tidurnya, Allah bangunkan. Pas dibangunkan datang malaikat. Malaikat bertanya kepada Uzair, "Kam labis? Berapa lama kamu tidur di sini?" Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur di sini sehari atau setengah hari. Rasanya kayak setengah hari doang tidurnya, tapi enak gitu badannya, kayak tidur pula seharian. Terus malaikat itu mengatakan, "Enggak. Kamu tidur di sini selama mi'ata'am, 100 tahun. Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang. Sudah tidak ada lagi daging, kulit. Benar-benar udah jadi tulang. Seperti bangkai tulang hewan yang ada di tengah padang pasir. Udah habis 100 tahun. Tapi coba kamu lihat makanan kamu masih seperti baru ditinggalkan tadi dan masih hangat. Jadi kayak roti gitu, baru ditaruh. Itu kayak baru naruh beberapa menit yang lalu, masih hangat, rotinya masih lembut, belum kering sama sekali. Jadi Allah kasih 2 kondisi yang berbeda dengan waktu yang sama. Yang satu 100 tahun sudah jadi tulang belulang, yang satu yang harusnya nggak usah tunggu 100 tahun, sehari juga basi kan. Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih, lemah, mungkin lama-lama mati dan nggak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur, lama-lama keluar ular dan habis, gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi masih hangat. Yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang, malah sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat ini kemudian menyebut nama Allah. Tiba-tiba tulang belulang keledai itu disatukan lagi, dirangkaikan lagi. Kemudian dagingnya membalut tulang, lalu kulitnya membalut daging. Tiba-tiba keledai itu kayak apa ya? Kayak rewind gitu ya, kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba dia jadi hidup. Dan ini nggak pakai aplikasi loh. Benar-benar nyata gitu. Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi. Dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan saat sebelum beliau tidur. Disinilah Uzair mengatakan, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Sekarang saya mengerti, Allah itu emang maha kuasa atas apapun juga, bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa. Nah, tajrid iman. Kalau cara Nabi Uzair mentajrid iman dengan hal-hal yang kayak gini, karena beliau imannya ajaib, makanya dikasihlah mujizat-mujizat yang di atas nalar kita. Kalau kita bisa mentajrid iman dengan dengar cerita-cerita orang, dengar cerita-cerita orang yang pernah merasakan keajaiban dalam rezeki, keajaiban dalam kehidupan, keajaiban dalam pemberian Allah, keajaiban dalam jodoh, itu banyak banget. Dan cerita-cerita kayak gitu harusnya menguatkan azam kita untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidup. Saya secara pribadi itu yang selalu saya coba recharge ke diri saya untuk berani mengambil hal-hal yang memang mungkin gak besar-besar amat, tapi buat saya itu juga butuh keberanian untuk melakukannya. Karena apa? Karena banyak mendengar kisah-kisah baik yang pernah terjadi atau yang sekarang sedang terjadi di antara teman-teman kita. Gak jauh dari ayat itu, hanya berselang 1 ayat, bahkan gak berselang setelah ayat itu,
Ada lagi kisah Nabi Ibrahim juga sama, pengen menguatkan iman. Jadi tiba-tiba Nabi Ibrahim bertanya, wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, gimana? Coba tunjukkan ke saya cara engkau menghidupkan yang udah mati itu gimana, biar yakin dengan hari kebangkitan. Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya udah beriman, cuman pengen mantap nih. Tajdid, perbaharuan, recharge. Saya pengen lebih mantap ya Allah, coba tunjukin ke saya gimana cara ngidupin yang mati. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potong kecil, sembelih, taruh di 4 penjuru bukit yang berbeda-beda. Udah mati, udah dipotong-potong kecil, dicincang-cincang, bisa jadi sate itu ditaruh di bukit-bukit yang berbeda. Sekarang wahai Ibrahim, tepuk tangan kamu dan panggil dengan nama Allah. Burung itu datang dalam keadaan utuh, tidak ada satu goresan luka pun di tubuh burung tersebut. Baru Ibrahim mengatakan, Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ini cara para nabi juga mentajdid iman, teman-teman. Memperbaharui iman. Bagaimana cara kita? Tadi, lihat kebesaran Allah di langit, lihat kebesaran Allah di bumi, baca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmiah, lihat di sekitar kita, dengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita. Maka kita makin yakin, gak usah khawatir kalau gambling dengan Allah, asalkan kita ikhtiarnya halal, Allah gak bakal ngecewain kita.